Bab 031. Di villa Mirza terus memeluk tubuh istrinya seperti tidak ingin melepaskannya. Apa kakak tidak? Sudah hampir pukul 10 pagi tapi kakak terus saja memelukku dari tadi. Tanya Nisa pada suaminya yang sudah lengkap dengan baju formalnya tapi masih terus di rumah tidak berangkat juga ke tempat kerja. Dia sudah seperti anak kecil yang terus mengikuti kemanapun ibunya pergi. Aku masih kangen, jawab Mirza seperti anak kecil kemudian menaruh wajahnya di perut istrinya. Hai anak papa, apa kau mendengar papamu yang tampan ini? Tanya Mirza pada kandungan Nisa yang sudah berusia 2 bulan. Bukan hai papa, tapi assalamualaikum, jawab Nisa seperti meniru suara anak kecil. Mirza terkikik mendengar sindiran istrinya. Anak papa baik-baik ya di sini sama mama. Soalnya papa mau ke Jerman sebentar. Hitung-hitung siapa tahu bisa cari mama baru di sana, kata Mirza sengaja membuat Nisa kesal. Karena memang sudah tiba waktunya untuk dia berangkat ke Jerman mengurus kantor cabang di sana. Tapi dia sudah menundanya karena dia tidak mungkin membawa Nisa jauh-jauh dalam keadaan hamil muda. Nisa jadi kesal dan menjambak rambut suaminya. Ark, sakit sayang. Aku kan cuma bercanda, kata Mirza meringis karena Nisa menarik rambutnya dengan keras. Berani ingin nikah lagi? Nanti aku akan menaruh racun tikus di makananmu. Biar kau sekalian, cemberut Nisa. Mirza tertawa melihat istrinya yang ngambek. Dia menarik wajah istrinya dan mencium setiap inci wajah istrinya dengan gemas. Ayuna dan Reza sudah tiba di rumah kontrakan Ayuna. Ayuna langsung turun dari mobil dan melangkah masuk ke dalam kontrakannya. Reza menyusul Ayuna masuk ke dalam kontrakannya. Kau tidak apa-apakan ku tinggal dulu sebentar di sini. Kata Reza membuka pembicaraan pada Ayuna yang dari tadi hanya diam jika dia tidak lebih dulu memulai pembicaraannya. Ayuna hanya mengangguk pelan dan melangkah masuk ke dalam kamarnya. Reza hanya bisa menarik nafas kemudian pergi dari kontrakan Ayuna. Reza mengemudi mobilnya ke kantor Det Group, dia tidak kembali ke mansion papanya, karena dia memiliki banyak pekerjaan di kantor yang dia tinggalkan. Di kontrakan Ayuna kembali meneteskan air matanya mengingat ibunya, semua terjadi begitu cepat, dan Ayuna belum bisa menerima kenyataan pahit yang menimpa dirinya. Sore hari Reza pulang ke mansion papanya. Reza, dari mana saja kau sayang? Tanya Bunda Reza memutar-mutar tubuh anaknya mengecek jika ada yang terluka. Andika hanya menggeleng melihat istrinya yang sangat berlebihan, lagi pula Reza kan lelaki kenapa harus sekhawatir itu. Fikir Andika papa Reza. Reza tersenyum melihat kekhawatiran bundanya. Dia langsung mencium kedua pipi bundanya untuk menghentikan tindakan bundanya yang menurutnya lebay. Udah, Reza enggak apa-apa kok bunda sayang. Kata Reza memeluk bundanya seperti anak kecil. Kenapa anak bunda ini berantakan seperti ini? Dari mana saja kenapa baru pulang? Tanya Bunda Reza. Tapi tetap tampan kan bunda? Tanya Reza tersenyum. Tanpa menjawab bundanya. Kan sudah tampan dari lahir, kata Reza dan bundanya bersamaan dan tertawa bersama. Anak dan ibu sama saja terlalu banyak drama, gumam Andika. Reza menggandeng tangan bundanya ke arah sofa dan mendudukkan bundanya berdekatan dengan papanya, kemudian Reza duduk di bawah sofa melihat ke atas pada bunda dan papanya bergantian. Bunda Reza aneh dengan tindakan putranya yang tidak seperti biasanya. Ada apa sayang, kenapa kau duduk di bawah? Tanya Bunda Reza. Andika hanya diam melihat putranya, dia tahu pasti ada yang ingin putranya itu katakan melihat tingkah anehnya. Papa, Bunda, ada yang ingin Reza katakan. Tapi Reza harap Bunda dan Papa jangan marah dulu atau berpikiran yang bukan-bukan, dengarkan dulu semua cerita Reza sampai selesai. Kata Reza mencoba memberi pengertian pada Bunda juga papanya. Apa nak, kenapa membuat Bunda khawatir sayang? Tanya Bunda Reza dengan wajah mulai gelisah. Reza menggenggam pergelangan tangan bundanya. Reza sudah menikah Bunda, Papa, kata Reza melihat kedua orang tuanya secara bergantian. Apa, menikah? Jangan bercanda nak,
Apa kau merusak anak gadis orang sampai dia hamil? Teriak Bunda Reza kaget mendengar ucapan putranya. Papa Reza masih duduk tenang menatap putranya, karena dia tahu putranya bukan laki-laki bejat. Reza sudah menduga pasti bundanya beranggapan yang tidak-tidak jika dia memberitahu dia sudah menikah secara tiba-tiba. Bunda, dengar dulu Bunda, kan tadi Reza sudah katakan. Dengar dulu, kata Reza mencoba menenangkan bundanya yang sudah mulai menjatuhkan air matanya. Sayang, dengar dulu apa yang ingin dikatakan putramu. Kenapa kau terlalu cepat panik seperti ini dah? Putramu juga belum menjelaskannya seperti apa kenapa dia tiba-tiba sudah menikah. Jika dia memang benar menghamili anak gadis orang, papa sendiri yang akan menghukumnya. Gelek. Reza menelan salivanya dengan susah payah mendengar ucapan ayahnya yang lembut tetapi mengandung ketegasan dan ancaman di dalamnya. Bunda Reza mengangguk pelan. Andika kembali melihat pada putranya yang mendudukkan tubuhnya di dekat kaki bundanya. Katakan Reza, apa yang terjadi? Jangan mengecewakan papa dan Bunda Reza, jelaskan kan semuanya, tegas papa Reza menginterogasi putranya dengan wajah yang mengintimidasi. Reza kembali bersuara. Reza tidak menghamili siapapun Bunda Papa. Reza menceritakan semua dari awal pertemuannya dengan Ayuna, sampai pertemuan kedua mereka yang berakhir menikah karena permintaan terakhir Ibu Ayuna, juga tidak lupa memberitahukan pada Papa juga bundanya jika Ibu Ayuna baru saja dikebumikan siang tadi. Mendengar penjelasan putranya, Bunda Reza bernafas lega karena Reza tidak melakukan perkara yang paling dia larang selama ini. Tidak beda jauh dengan Papa Reza yang merasa lega anaknya tidak menikah karena kepergok atau karena menghamili anak orang. Terus mana istrimu nak? Kasihan sekali gadis itu. Tanya Mama Reza mencari istri putranya, karena Reza tidak membawa pulang Ayuna. Dia berada di kontrakannya Bunda, jawab Reza. Kenapa tidak bawa istrimu datang kemari Reza? Tanya Andika menyerjit. Karena yang dia tahu dari cerita anaknya barusan jika istrinya tidak memiliki siapa-siapa lagi. Reza menarik nafas berat, dia tidak mau Pak, dia keke ingin kembali ke kontrakannya. Reza juga tidak ingin terlalu memaksanya. Reza takut jika dia tidak nyaman, apalagi kami tidak saling kenal Pak, kata Reza menjelaskan. Ya sudah, kau bersiap, lalu ke rumah istrimu temani dia di kontrakannya, coba bujuk dia pelan-pelan, siapa tahu dia mau datang dan tinggal di sini, benar Kanda, ujar Papa Reza kemudian bertanya pada istrinya. Iya sayang, apa yang dikatakan papamu itu benar tidak baik dia tinggal di sana sendiri, apalagi seorang gadis tinggal di rumah sendirian itu berbahaya, kata Bunda Reza mengusap pucuk kepala putranya. Baik Bunda, terima kasih Pak, Bunda, karena mau mengerti Reza, kata Reza lembut pada kedua orang tuanya. Tentu saja, Papa bangga padamu nak. Kau tidak pernah mengecewakan Papa, jaga istrimu dengan baik, cintai dan sayangi dia, seperti mana kau mencintai dan menyayangi bundamu, ingat pesan Papa, jangan menyakiti seorang wanita, karena wanita itu untuk dilindungi, bukan untuk disakiti. Jika istrimu belum siap ikut bersama denganmu, biarkan dia tinggal di sana. Tunggu sampai dia benar-benar siap mengikutimu, jangan memaksakan keinginanmu nak, nasihat Papa Reza pada putranya. Baik Pak, Reza tersenyum hangat pada kedua orang tuanya. Ya sudah, siap-siap sana, udah hampir malam, kasihan istrimu sendirian di kontrakan. Apalagi dia mesti masih bersedih, Bunda Reza tersenyum memegang rahang putranya yang masih duduk di bawah lantai. Reza berdiri dari duduknya kemudian mencium pucuk kepala bundanya. Reza bersiap dulu Bunda Pak, kata Reza diangguki kedua orang tuanya dan tersenyum. Reza melangkah ke kamarnya di lantai 2 untuk bersiap-siap. Beberapa menit berlalu Reza sudah siap dan melangkah turun ke bawah izin pada kedua orang tuanya untuk berangkat ke rumah Ayun. Di jalan Reza menyempatkan waktunya membeli makanan untuk dirinya dan juga Ayuna, setelah itu Reza kembali melajukan mobilnya ke kontrakan Ayuna. Tok tok tok.
Ketuk Reza pada pintu kontrakan Ayuna tapi tidak ada tanda-tanda ada yang bergerak di dalam sana. Reza memberanikan diri memutar nok pintu. Tidak dikunci, batin Reza. Ayuna memang tidak mengunci pintunya, karena Ayuna belum pernah keluar dari kamarnya semenjak Reza keluar tadi dari kontrakannya. Perlahan Reza melangkah masuk ke dalam kontrakan Ayuna dan memberi salam. Assalamualaikum, tapi tidak ada yang menyahutinya. Siapa lagi namanya? Aku lupa, kata Reza sambil berpikir mengingat nama istrinya. Ayuna, ya itu dia, gumam Reza sesaat sudah mengingat nama istrinya. Ayuna, panggil Reza pada istrinya tapi tetap saja tidak ada yang menyahutinya. Perlahan Reza mendekat pintu kamar yang tadi Ayuna masuk. Ceklek. Reza membuka pintu kamar Ayuna yang ternyata juga tidak dikunci. Ayuna, panggil Reza mendekat istrinya yang berbaring di kasur dan tidak ada tanda-tanda pergerakan dari gadis itu. Reza berjongkok menyentuh dahi Ayuna untuk mengecek suhu tubuhnya. Ayuna memang tidak memiliki ranjang. Dia hanya memiliki sebuah kasur yang biasa dia tidur bersama dengan Zahra jika pulang kuliah bersama. Dia demam, gumam Reza khawatir. Reza membuka jaket yang dia gunakan kemudian memakaikan pada Ayuna dan menggendongnya untuk keluar dari kontrakan. Reza berniat membawa Ayuna ke rumah sakit. Dia mendudukkan Ayuna di sebelah kemudi kemudian merebahkan kursi yang Ayuna duduk setelah itu dia juga masuk di kursi kemudi dan mulai menjalankan mobilnya. Apa aku bawa saja dia ke rumah ya, di sana ada bunda yang bisa tolong menjaganya, aku juga tidak bisa meninggalkan kantor akhir-akhir ini karena beberapa hari lagi ulang tahun perusahaan. Sangat sibuk di kantor. Batin Reza melihat sekilas pada Ayuna yang tertidur dengan tubuh yang panas. Reza mengeluarkan ponselnya. Drut. Ponsel Dr. Davin berdering. Davin adalah dokter keluarga Reza. Hello bro. Jawab Dr. Davin sahabat Reza. Vin ke mention papa dulu. Untuk apa bro? Siapa yang sakit? Tanya Davin. Istriku, singkat Reza yang membuat Davin berteriak kaget. Apa, istri? Yang benar saja kau bro. Jangan bercanda. Berisik datang saja. Terlalu heboh, kesal Reza pada Davin. Oke sebentar aku ke sana. Tidak pakai lama. Sip, Davin langsung bergegas ke mention papa Reza. Beberapa menit mengemudi, akhirnya Reza tiba di mention papanya. Reza mengangkat tubuh istrinya dengan hati-hati, melangkah ke dalam mention, kebetulan tidak ada bundanya di sana. Papanya juga sama. Reza membawa Ayuna ke dalam kamarnya, merebahkan tubuh Ayuna dengan pelan dan mengambil selimut menutup tubuh Ayuna yang demam. Dia hanya demam, tapi sepertinya dia juga mengalami sedikit tekanan seperti kesedihan yang berlebihan, kata Davin setelah memeriksa Ayuna. Reza hanya mengangguk, bro, siapa wanita ini? Kau jangan bercanda, apa benar dia istrimu? Tanya ulang Davin yang belum yakin dengan ucapan Reza. Pulanglah. Aku mau istirahat, santai Reza mengusir Dr. Davin. Cek, mentang-mentang aku sudah memeriksa istrimu, kau dengan santai mengusirku, kesal Davin. Ya sudah, tinggal saja jika tidak mau pulang, tapi jangan salahkan aku jika kau melihat adegan-adegan dewasa yang membuatmu menelan ilermu. Canda Reza berjalan membuka bajunya dan bertelanjang dada, memperlihatkan dada bidangnya yang menggiurkan. Jangan gila kau Reza, istrimu sedang sakit, bisa-bisanya kau ingin menggaulinya, Davin menggeleng melihat Reza. Reza tersenyum jahil, ya sudah, kita berdua saja, sepertinya asik tuh, dicoba dulu, Reza merentangkan tangannya ingin memeluk Davin. Davin membolakan kedua matanya ingin melarikan diri dari Reza, tapi nahas dia terjatuh dan tidak sengaja menabrak Reza dan menindih tubuh Reza di kasur dengan bibirnya mencium hidung Reza yang dia tindih. Ayuna yang terganggu dengan kasur yang bergoyang akibat jatuhnya Reza dan Davin, dia perlahan membuka matanya dan melihat Reza juga Davin dalam keadaan sangat intim. Ayuna membolakan kedua matanya melihat manusia yang dia kira sedang melakukan mesum.
Reza dan Davin juga membolakan matanya melihat ke arah Ayuna. Ayuna membolakan kedua matanya melihat manusia yang dia kira sedang melakukan mesum. Reza dan Davin juga membolakan matanya melihat ke arah Ayuna. Davin buru-buru menarik tubuhnya dari Reza dan menggeleng melihat Ayuna dengan wajah piasnya. Ini tidak seperti yang kamu lihat ladies, gugup Davin pada Ayuna. Reza perlahan menarik selimut menutupi dada bidangnya. Dia sudah seperti suami yang kepergok selingkuh. Dia juga bingung ingin menjelaskan pada Ayuna apa. Aku pamit dulu, Davin buru-buru keluar dari kamar Reza. Reza tersenyum kecut pada istrinya setelah Davin pergi. Ayuna yang memang masih merasa tidak enak badan, kembali meneruskan tidurnya. Dia juga belum sempat terfikir bagaimana dia bisa ada di sana. Reza bernafas lega saat Ayuna kembali tidur tanpa mempertanyakan soal yang dia lihat. Azan subuh berkumandang. Ayuna yang samar-samar mendengar azan subuh langsung membuka matanya. Dia sudah merasa jauh lebih baik dari kemarin. Ayuna mendudukkan dirinya di kasur dan mengedarkan pandangannya di kamar mewah milik Reza. Di mana aku? Batin Ayuna yang mulai sadarkan diri. Bola mata Ayuna menangkap Reza yang sedang tidur di atas sofa kamarnya. Dia memang sengaja tidur di sana. Karena dia tidak mau nanti Ayuna merasa tidak nyaman. Ayuna turun dari kasur mengambil wudhu berniat ingin sholat subuh. Tapi dia tidak memiliki mukena. Dia juga tidak berani membangunkan Reza yang dianggap pria asing. Ayuna akhirnya hanya sholat menggunakan jilbabnya juga baju Reza yang menutupi setengah tubuhnya. Selesai sholat Ayuna melipat baju Reza dan kembali duduk di ranjang. Dia bingung ingin melakukan apa di sana. Apalagi Reza belum juga bangun. Ayuna kembali membaringkan tubuhnya di ranjang sambil berpikir bagaimana dia bisa berada di sana. Yang dia ingat dia berada di kontrakannya sebelumnya. Reza baru siap mandi dan melihat Ayuna yang duduk di sofa seperti sedang menunggunya. Kau sudah merasa baik kan? Tanya Reza masih menggunakan handuk memperlihatkan tubuhnya yang berotot. Tentu saja Ayuna menundukkan pandangannya, ya, aku sudah lebih baik. Tapi kenapa aku berada di sini? Tanya Ayuna tanpa mengangkat pandangannya. Reza sadar dengan tingkah Ayuna yang menunduk. Dia melangkah ke ruang ganti untuk memakai pakaiannya. Setelah itu kembali menghampiri Ayuna yang sudah rapi dengan setelan jas yang lengkap. Karena dia mau berangkat ke kantor. Melangkah mendekati Ayuna dan duduk di sofa sebelah Ayuna. Hai, sapa Reza tersenyum manis pada Ayuna sambil melambai tangannya seperti baru pertama ingin kenalan. Tapi berikutnya dia benar-benar mengulurkan tangannya pada Ayuna. Ayuna melihat ke arah Reza dengan bingung, bagaimana jika kita kenalan dulu? Kita kan belum kenalan, kata Reza masih dengan senyuman di wajahnya. Ayuna mengangkat tangannya ingin menjabat Reza dengan ragu. Reza langsung menyambar tangan Ayuna yang ragu-ragu, udah, enggak apa-apa kan sudah halal, kata Reza tanpa dosa. Namaku Reza, panggil saja senyamanmu, tambah Reza. Ayuna hanya tersenyum canggung menghadapi pria tampan di hadapannya. Yuna, singkat Ayuna.